اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ليلة النور كم فيها نلنا مطالب علوية، فيها اتصلنا بأهلنا أهل العلوم اللدنية. يا ليلة النور كم فيها نلنا مطالب علوية، فيها اتصلنا بأهلنا أهل العلوم اللدنية. من كل عارف له المولى خصاص بحوال ثانية، بشار كم فيش من عارف تاريم بهدوب محوية. مثل المقدم وأولاده لهم فتوحات عرشية، يا باخس من زارهم مبشر حاجاته الكل مقضية. يهلي على أبوابكم سائل نظراتك علو السماوية، له ظن فيكم وله نية، وفيكم له عقدية. هيا عسى منكم نظرة تشفى بها أمراض قلبية، تذهب همومه وأكداره، يسلوك مقامات مرضية. يا خير حضرة بها دارات كساد يا صاح خمرية، منوا على عبدكم منوا، يرقى مقامات قدسية. نظرة بها يصلح الظاهر، نفحات نظرة طبية، يبغى عطا منكم وافير، يعطى عطيات وهبية.
يرقى بها في مقام أهليه يكرم كرامات عندية يرزقه ربه وأولاده أرزاك من غير منية يا خيرهم ذخر من كانوا معه بلغ كل أمنية قمري على الدهو قد غرات باتت تجاوبه قمرية والنود هباس من القبل هباس بأرياه مسكية ذا برق رفرف على النجد فوق الجبال الحجازية أحيا فؤادي وذكرني أيام مر الزرودية أيام طابت بها أوقاتي نلنا بها سرار قربية بالله يا بارك خبرني عن البطاح اليمنية من أين ذريه لي هبات أهداس لنا رياح عطرية من أين ذي الريح لي هبات أهداس لنا رياح عطرية ساعة يقولون مكية هباس وساعة ترمية Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita saat ini di bulan Maulid ini tentang penjelasan sekilas tentang Maulid Daibai yang kita selama ini baca. Taib. Seperti saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu, kitab Maulid Daibai itu disusun oleh Imam Syekh Abdurrahman Ibn Daiba. Ya, beliau seorang muhaddits besar di masanya di Zabid. Sebuah ringkasan Mukhtasar Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi. Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah. Dan itulah judulnya. Ya. Hanya saja seperti kita jelaskan, dia adalah mukhtasar, ringkasan sejarah Nabi besar Muhammad SAW, sehingga yang dipetik di sini hanya sebagian, enggak semua sejarah Nabi Muhammad dari awal hingga akhir. Fokus di sini dengan kelahiran Rasul SAW, bisyarah, kabar gembira, berita
tentang Rasulullah sebelum kelahiran beliau, pada saat kelahiran, saat lahir, saat disusui oleh Sayyidatuna Halimah. Hanya sampai di situ, namanya juga ringkasan. Kemudian setelah itu menyebutkan tentang syama'il. Apa itu syama'il? Bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW dan akhlaknya secara ringkas. Ya, baru ditutup dengan doa. Ini yang ditulis oleh Imam Ad-Daibai. Terserah setelah itu mau dinamakan dengan nama Maulid, mau dinamakan dengan nama apapun. Ya, yang jelas yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini dia ringkasan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditulis untuk dibaca, ditulis untuk dibaca, untuk dikaji, untuk menjadi bahan pembelajaran. Itu tujuannya. Nah, terus juga sebagaimana kita ketahui, sebutan nama Nabi Muhammad SAW itu membuka pintu langit, sehingga ketika dibaca, para pembacanya juga punya niat agar doa-doa mereka diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Nah, wahakadha. Taib. Itu isinya Maulid Ad-Daibai ketika dikarang oleh Imam Ad-Daibai, dan saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwasanya nggak ada mahalul qiyamnya. Itu mahalul qiyam adalah penambahan dari para ulama-ulama setelah Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Bahkan di Yaman pun, di tempatnya Imam Abdurrahman Ad-Daibai, pembacaan kitab ini nggak ada qiyamnya. Ya, penambahan qiyam itu baru belakangan aja di beberapa tempat tertentu. Terus juga pembukaannya dengan Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallam, itu juga penambahan oleh para ulama setelahnya. Dan Ya Rabbi Sholli ala Muhammad ini bukan ditulis oleh Imam Ad-Daibai yang di sini, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussabil fadilah, dan seterusnya. Itu kalau saya nggak salah luput dari saya, ditulis oleh siapa, Allahu a'lam, saya nggak ingat. Tapi ini termaksud apa namanya, salawat yang cukup lama digubah. Nah, masuk di dalam pembacaan ratib Al-Imam Al-Idrus. Artinya salawat ini jauh dari sebelum Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai sudah dibacakan. Gitu. Tapi Allahu a'lam, saya luput dari benak saya. Dulu saya pernah dapetin sampai penulisnya, cuman luput dari saya namanya sekarang. Ya. Yang jelas ini Ya Rabbi Sholli ala Muhammad ini tambahan. Demikian juga mahalul qiyamnya juga tambahan. Makanya terkadang yang dibaca dari Simtud Duror, yang terkadang dibaca dari macam-macam, punya Bamakramah dan lain sebagainya. Sebab memang asalnya itu tidak ada. Baik. Kalau ini sudah kita ketahui, maka kita masuk di dalam pembahasan. Di sini kita kalau baca kitab Maulid, kita memulai Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim. Bukan hal yang asing bagi kita tentang fadilah as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, bukan hal yang asing bagi kita. Anjuran-anjuran untuk bersalawat banyak. Kemudian juga doa di tengah-tengah salawat itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa di tengah-tengah salawat dikabulkan. Kenapa demikian? Sebab warada fil hadis, ya, di beberapa riwayat bahwasanya kita ketika berdoa dianjurkan untuk memulainya dengan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana juga kita dianjurkan untuk menutup doa kita dengan sholawat ala Nabi SAW. Kenapa demikian? Sebab sholawat kepada Rasulullah itu digobul oleh Allah Ta'ala, diijabah oleh Allah, ikraman dari Rasulullah SAW. Kita ketika minta kepada Allah, ya Allah curahkan sholawat serta salammu kepada Nabi Muhammad, itu doa semacam itu digobul oleh Allah. Allah akan mencurahkan sholawat serta salamnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan doa yang kita panjatkan itu. Ya, nah ketika sholawat diterima oleh Allah Ta'ala, digobul, itu pasti. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, sampai disebutkan oleh para ulama, adimis sholata ala Nabi Muhammadin fagobuluha hatman bighairi taraddudi a'maduna bainal gobuli waraddiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Ya, perbanyaklah sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab sholawat itu digobul oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah Ta'ala tanpa diragukan. Ikraman li Rasulillah SAW. Amal ibadah kita nggak jelas. Amal ibadah kita nggak jelas diterima atau enggak. Kita sholat barusan diterima apa enggak? Nggak tahu. Ada riyaknya, ada enggak khusyuknya, macam-macam cacatnya. Enggak jelas diterima apa enggak. Kecuali sholat ala Nabi, mau kita khusyuk, mau kita riyak, mau kita enggak, diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ikraman dari Rasulullah SAW. Ya, kita minta kepada Allah agar mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada Rasulullah, itu akan dicurahkan oleh Allah Ta'ala atas doa kita, digobul dan diterima. Karena itu ulama mengatakan, kita kalau mau doa mulai dengan sholawat ala Nabi, sebab sholawat digobul. Tutup juga dengan sholawat kepada Rasulullah doanya kita. Maka doa yang ada di tengah-tengahnya itu, ya Allah nggak pelit. Yang awal diterima, yang akhir diterima, terus tengah-tengah ditinggal gitu, enggak. Ya, ini tips ketika kita berdoa. Kita tahu sholawat diterima, karena itu kita jadikan sholawat di awal dan sholawat di akhir. Tengah-tengahnya insya Allah juga diangkat dan diterima oleh Allah Ta'ala. Speakernya nggak enak. Hah? Dengung begini. Bukan dari posisinya gini. Bukan dari penempatannya, ini dengung. Coba ditanyain. Kemudian lain dari itu, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Apa itu al-wasilah? Wasilah itu, ya, itu disebutkan di dalam suatu hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, luput dari saya. Al-wasilah itu adalah martabat di surga atau kedudukan di surga. Naam. Kedudukan di surga sebagaimana di dalam hadis oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedudukan yang tinggi di surga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kita tuh diperintahkan untuk membaca doa setelah adzan. Ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athil maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya wasilah itu adalah suatu martabat di surga. Itu martabat hanya diberikan oleh Allah hanya untuk satu orang saja. Artinya ini spesial.
penduduk surga yang segitu banyak jumlahnya, ini martabat cuman bakal satu orang doang. Artinya ini kan yang paling spesial. Yang paling spesial. Yang berhak menduduki martabat itu cuma satu orang. Nabi bilang, saya berharap untuk menjadi orang itu, kata Rasulullah SAW. Ya, terus Nabi bilang, karena itu Nabi nganjurin kita untuk mendoakan Rasul agar mendapatkan martabat itu. Terus Nabi berjanji, barang siapa yang mendoakan saya agar saya mendapatkan martabat wasilah itu, maka wajib saya memberikan kepadanya di hari kiamat syafaat. Itu Nabi SAW bilang demikian, sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim. Nah, dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yasma'u nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka walladhi wa'adtahu halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari, barang siapa yang mengatakan tatkala dia mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, Allah, ya Allah, ini adalah seruanmu yang sempurna dan ini adalah salat yang didirikan, maka datangkanlah untuk Nabi Muhammad al-wasilah dan fadilah, dan bangkitkan dia di hari kiamat di atas maqam martabat kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau janjikan. Maka kata Nabi Muhammad, yang membaca doa itu dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Muslim juga mengatakan, barang siapa atau apabila kalian mendengar al-muadzin, maka ucapkanlah apa yang dia ucapkan. Ya, kita menjawab adzan dengan ucapan yang sama. Muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, terus setelah itu, setelah muadzin selesai, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian Nabi bilang, "Tsumma salullaha liyal wasilah." Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Fa innaha manzilah fil jannah. Itu adalah martabat di surga. Hanya martabat itu diberikan oleh Allah Ta'ala hanya untuk satu orang saja dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap kepada Allah bahwasanya aku pemilik tempat itu. Nah, terus Nabi bilang, faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku hari kiamat. Nah, Allah, Allah. Allah. Nah, maka itu dalam maulid kita baca ini, ya Rabbi ballighul wasilah. Tapi kan hadisnya terkait dengan adzan. Betul, ada riwayat yang mengikat doa itu dengan adzan, tetapi juga Nabi bilang secara umum, siapapun yang mendoakan aku agar aku mendapatkan wasilah, maka dia dapat syafaat. Artinya nggak terkait dengan adzan saja. Seperti di maulid kita baca ini, ya Allah, sampaikan untuk Nabi Muhammad al-wasilah. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Allah, sampaikanlah beliau, yakni Nabi Muhammad, kepada al-wasilah. Nah, terus yang berikutnya, ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Allah, khususkan beliau dengan fadilah. Fadilah juga tuh yang ada di doanya adzan tadi itu. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa itu fadilah? Sama juga kedudukan yang mulia, kedudukan yang khusus dari Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW, seperti yang di doa adzan tersebut. Kemudian di sini disebut, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda anis sahabah. Ya Allah, ridailah para sahabat.
sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah. Ya Allah, ridailah para sahabat. Ya, ridailah para sahabat. Nah, di sini perlu kita ketahui, ya, perlu kita ketahui apa itu? Untuk seorang Nabi Muhammad SAW, kita mengatakannya salat ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah, atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tapi untuk para sahabat, ya, apa yang kita ucapkan sebagai bentuk doa kita kepada mereka, penghormatan kita kepada mereka? Kalau untuk Nabi Muhammad kan doa kita ya adalah salawat. Ya Allah, curahkan salawat serta salamu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk para sahabat itu apa? Kalau untuk para sahabat, mereka keridhaan Allah. Dari mana diambil? Dari ayat Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtash syajarah. Dalam ayat yang lain, radiyallahu anhum wa radu anhu. Ini ayat-ayat ini yang menyebutkan tentang keridhaan Allah. Ayat-ayat tersebut dikhususkan untuk para sahabat. Sehingga kita ketika mendoakan sahabat, mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhu. Makanya biasanya itu kalau kita nyebut sahabat, radhiyallahu anhu. Kalau sahabat, dianya sahabat, ayahnya juga sahabat, radhiyallahu anhuma. Kalau ada banyak, radhiyallahu anhum. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Itu sahabat. Jelas. Kalau keluarganya Nabi, apa yang kita sebut untuk mereka? Kalau keluarganya Nabi, ya, masuk dalam kategori as-salah wassalam. Oh iya. Tapi bedanya dia dengan Nabi SAW, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad dari kita itu diperuntukkan untuk Nabi sendiri. Sedangkan keluarga Rasulullah, kita nggak bisa mengatakan Allahumma sholli ala fulan keluarganya Nabi, atau apa namanya, Allahumma sholli ala ahli Nabi, enggak. Tetapi tabaan di Rasulullah, mesti ada sambungannya dengan Nabi SAW. Kenapa? Sebab di dalam hadis ketika Rasul SAW ditanya, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Kita tahu caranya ketika kita mengucapkan salawat kepadamu, salam kepadamu. Nah, coba ajarkan kepada kami bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi bilang, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad." Lihat, Nabi mengkhususkan salawat di sini untuk dirinya dan keluarganya. Paham? Jadi ucapan penghormatan kita untuk keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan salawat, tapi nggak sendiri mereka, dibarengi dengan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Adapun untuk orang-orang beriman yang lainnya, doa kita dan penghormatan kita dengan mengatakan fulan rahimahullah atau fulan rahmatullah alaih ketika mereka sudah meninggal. Jelas. Paham? Terus seringkali kita dengar alaihi salam, ya, alaihi assalam, ya. Untuk para nabi silahkan, boleh. Untuk para malaikat juga boleh. Adapun untuk selain mereka boleh gak? Ya, seperti yang dilakukan
oleh banyak orang terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan Sayyidah Fatimah alaihissalam, Sayyidatuna atau Sayyiduna Ali alaihissalam, Zainal Abidin alaihissalam, Muhammad al-Baqir alaihissalam. Boleh gak kita mengucapkan begitu? Khilaf bainal ulama. Di antara mereka yang membolehkannya dan di antara mereka yang melarangnya, yang menjadikan alaihissalam itu khusus untuk para nabi dan para malaikat. Khilaf di antara ulama. Ya, di antara yang membolehkannya adalah Al-Imam Syaukani, ya, dan banyak lagi. Nah, bahkan kita dapetin Al-Imam Al-Bukhari pun di dalam sahihnya, beliau ketika menyebut nama-nama para ahlul bait, beliau menyebut mereka dengan gelar alaihissalam, penghormatan itu. Faham? Tapi ada juga yang melarangnya. Jelas. Ada juga yang melarangnya. Nah, karena itu di sini ketika kita mengucapkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warda anis sahabah, ridailah para sahabat. Terus yang berikutnya ya Rabbi warda anis sulalah, ya Allah ridailah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sulalah ini adalah keturunan Nabi dan keluarganya. Nah, siapa mereka keturunannya Nabi? Nabi memang punya keturunan? Punya. Siapa yang bilang Nabi nggak punya keturunan? Ada orang nggak ngerti. Nabi punya keturunan. Tapi kan keturunan itu nasab dari bapak. Iya memang. Nasab dari jalur laki. Nabi kan anak laki-lakinya udah pada wafat semua dari kecil. Iya memang. Ya, anak-anak lakinya Nabi udah pada wafat dari kecil. Yang ada anak-anak perempuannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anak-anak perempuannya Nabi punya keturunan, punya. Mereka tuh keturunan Nabi atau bukan? Mau dari laki, mau dari perempuan, tetap aja mereka cucunya Nabi. Benar kan? Nggak bakal hilang tuh darah. Ya, mau nyilang. Ini ya keturunan Nabi dari mana? Dari anak perempuannya punya anak laki punya anak perempuan punya anak laki, begitu terus hilang. Tetap aja ujung-ujungnya dia cucu Nabi juga. Ada darah Nabi yang mengalir di tubuhnya. Tetap keturunannya Nabi. Dia manggil Nabi Injit, kakek. Iya kan? Nggak hilang itu. Dari segi darah nggak hilang. Nabi punya keturunan. Fatimah Zahra punya Al-Hasan, Al-Husain, punya Zainab dan banyak lagi. Mereka punya keturunan turun-temurun sampai sekarang ada. Begitu. Ya. Nah, keturunan mereka ada sampai saat ini. Nabi punya keturunan, nggak putus. Adapun dari segi nasab, ya, nasab kepada Al-Hasan wal Husain, putra Ali bin Abi Thalib yang merupakan putranya Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai detik ini mereka ada tersebar di berbagai penjuru dunia. Nggak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang pembangkang. Ya. Kecuali orang-orang yang membangkang, yang nggak ngerti sejarah atau betul-betul membenci keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi tetap ada. Nah, orang-orang yang bodoh bilang, bukankah anak keturunan Nabi semuanya terbunuh di Karbala bersama Al-Husain? Ya, nggak semuanya terbunuh. Oh, tapi kan yang terbunuh puluhan betul anak keturunannya Al-Husain. Terbunuh banyak. Tetapi kalau kita mengkaji sejarah, ya, waktu Sayyidina Al-Husain berangkat ke Karbala, beliau bawa seluruh keluarga besarnya, termasuk Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu satu-satunya dari cucunya atau dari anaknya Al-Husain yang nggak terbunuh. Satu-satunya. Sejarah mencatat itu. Ya, itu satu. Yang kedua lagi, Zainal Abidin itu waktu ikut sama abahnya ke Karbala, dia udah nikah dan udah punya anak namanya Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir di Madinah ada. Saat Zainal Abidin dan abahnya beserta keluarga besarnya berangkat ke Karbala, Zainal Abidin udah menikah dan udah punya anak Muhammad al-Baqir.
Muhammad al-Baqir saat kejadian Karbala dia di Madinah. Dan Muhammad al-Baqir punya keturunan, banyak keturunannya. Ya, terus Zainal Abidin itu ya punya anak nggak cuma Muhammad al-Baqir doang, banyak. Ada Zaid bin Ali Zainal Abidin, dan itu seorang ulama besar. Terus ada lagi Husain, dikenal dengan sebutan Husain al-Asghar, putranya Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Husain bin Ali. Nah ini dari ketiganya ini keturunannya banyak tersebar di berbagai penjuru dunia. Nah, saya punya hadis musalsal bil arba'ina haditsan yang diriwayatkan dari Sadah al-Balakhiyin, yang mana mereka adalah keturunan daripada Al-Husain al-Asghar Ibn Ali Zainal Abidin. Nah, wahakata. Jadi keturunannya Nabi ada. Katakan mereka terbunuh semua, Al-Hasan keturunannya ada, nggak ikut ke Karbala. Sayyidina Hasan punya anak banyak banget. Iya, punya anak cucu keturunan banyak. As-Sadah al-Adarisah di Maghrib, di Maroko, itu semuanya keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, banyak. Artinya kalau orang yang mengingkari keturunan Rasulullah, ada orang yang membangkang betul-betul nggak ngerti sejarah, atau dia ngerti sejarah tapi mengingkarinya, wah itu kufur. Nah, keluarga Nabi mereka tetap ada, dan kita diperintahkan untuk mencintai mereka, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk bersalawat serta salam kepada Rasulullah dan kepada mereka keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridhai para sulalah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga kita meminta, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warda anil masyayikh. Masyayikh guru-guru kita doakan mereka, sebab kita nggak bakal kenal Allah kalau bukan dengan berkat mereka, para masyayikh kita, guru-guru kita. Mereka lah yang membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyambungkan kita dengan sanad periwayatan mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jasa mereka para guru itu sangat besar. Laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan para pembimbing saya nggak bakal kenal Tuhan saya. Walaulal murabbi ma araftu riggi, katanya. Kalau bukan mereka para guru, saya nggak kenal kalau diri saya, identitas saya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam ucapannya, ya, ana abdun liman 'allamani harfan wahidan. Saya adalah budak hamba bagi setiap orang yang mengajarkan kepada saya sekalipun hanya satu huruf. Sekalipun hanya satu huruf. Nah, terus juga dalam satu riwayat, terlepas itu sahih atau dhaif, tapi ada satu riwayat menyebutkan abuka thalath atau thalatha. Apa itu? Orang tuamu, ayahmu itu ada 3. Man waladak, yang melahirkan kamu. Man allamak, dan yang mengajarkan kamu. Waman zawwaja ibnatahu lak, yang menikahkan anak perempuannya kepada kamu. Itu orang tuanya kita, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita bakti kepadanya. Nah, dan minimal adalah doa. Orang ketika mendoakan kedua orang tuanya, dia masuk dalam kategori orang-orang yang soleh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bilang, idza mata ibnu Adam in qata'a jami'u amali illa min thalath. Apabila anak Adam wafat, semua amal perbuatannya putus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa waladun soleh, doa anak soleh untuk orang tuanya. Artinya ketika seorang anak mendoakan kedua orang tuanya setelah dia wafat, maka dia masuk dalam kategori anak yang soleh. Makanya kita minimal seperti ini, ngedoain guru-guru kita yang juga merupakan orang tua kita. Ya, kita masuk di dalam kategori murid yang soleh, kita masuk dalam kategori anak yang
yang soleh, yang berbakti. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul. Tamam kulli sul. Sallallahu syan dhahran batinan yaghfiru dhunub wa yasrul uyub wa yakshiful kurub wa ya'jil bil matlub wa yasli syan dhahran batinan ala hadini aqlatul salih wa ma'ahatullah min jami' niyat salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya azin. Lepas ini salat isya sama bimbingannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله